Selamat pagi semua adik-adik kelas tengah. Pagi hari ini bersama dengan Kak Paji, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tapi pastikan kalian semua yang ada di rumah sudah mandi, sudah duduk dengan manis, sudah siapkan Alkitabnya untuk sama-sama membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, mari semua buka Alkitabnya. Kita buka di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-27 dan nanti pasal 2 ayat yang ketiga. Begini firman Tuhan. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. 2 ayat yang ketiga. Sebab di dalam Yesus, di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Sebab di dalam Yesus tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Nah, pagi hari ini adik-adik kita sama-sama akan belajar firman Tuhan bersama-sama dari satu tokoh ilmuwan yang sangat terkenal. Ilmuwan yang sangat terkenal itu adalah Isaac Newton. Isaac Newton. Kalian udah pernah mendengarkan Isaac Newton atau belum ya adik-adik? Kalau yang sudah SMP mungkin sudah pernah mendengarkan ketika belajar di sekolah, belajar tentang matematika, IPA, fisika, kimia. Mungkin sudah pernah mendengarkan Isaac Newton. Atau nanti kalian yang akan kuliah nanti akan mengambil jurusan itu, pasti kalian akan tahu yang namanya Isaac Newton. Isaac Newton ini adalah seorang ahli matematika, seorang ilmuwan jenius terbesar sepanjang masa. Kenapa? Karena ilmu-ilmunya, penemuan-penemuannya masih digunakan sampai dengan hari ini. Dia juga ahli fisika, ahli astronomi tentang perbintangan dan benda-benda langit, ahli kimia dan juga teolog. Banyak orang tahu tentang Isaac Newton ini sebagai seorang ilmuwan, tetapi mereka tidak tahu imannya Isaac Newton ini kepada Tuhan. Isaac Newton ini lahir di satu tempat di Inggris yang bernama Walthorpe, Lincolnshire, Inggris pada Natal tahun 1642. Nah, dikatakan dia lahir pada saat yang sama salah satu ilmuwan terkenal, Galileo, meninggal. Ya, Galileo meninggal sedangkan Newton lahir. Dia lahir dengan cara prematur. Belum waktunya dia dilahirkan, dia sudah dilahirkan. Sehingga dia lahir dengan mungkin juga kondisi fisik yang lemah dan juga tidak terlalu berat. Tetapi dikatakan dia bertumbuh dengan sehat, dengan besar dan menjadi anak yang kuat dan menjadi anak yang pandai. Sebelum dia dilahirkan, ya tinggal 2 minggu dia akan dilahirkan oleh ibunya. Maka bapaknya meninggal dunia. Bapak Isaac Newton ini meninggal sehingga ibunya menjadi seorang janda. Sedangkan Isaac Newton ini sendiri adalah seorang anak yatim yang tidak memiliki bapak, seorang bapak. Sehingga pada saat itu ibunya berjuang dengan keras untuk merawat dan membesarkan Isaac Newton ini. Akhirnya apa yang terjadi? Isaac Newton pergi tinggal bersama dengan neneknya. Sedangkan ibunya mengurusi ladang mereka, mengurusi ternak-ternak mereka. Dan sewaktu-waktu Newton datang untuk mengunjungi ibunya. Dalam kondisi seperti itu, ibunya akhirnya menikah dengan seorang pendeta yang saat itu berada satu kampung dengan mereka. Sehingga ibunya ini menikah dengan seorang pendeta. Disitulah dia bisa belajar. Ketika dia datang ke rumah ibunya, maka dia berjumpa dengan bapak tirinya seorang pendeta ini yang memiliki banyak sekali buku-buku rohani dan juga buku-buku tentang ilmu pengetahuan. Nah, disitulah Isaac Newton mulai belajar. Dia belajar membaca banyak buku, dia belajar juga membaca tentang buku-buku rohani. Akhirnya dia punya pengetahuan yang baik tentang Tuhan. Pada usianya yang ke-14 tahun, Isaac Newton ini harus mengalami satu hal lagi kepedihan yang luar biasa, yaitu bapak tirinya seorang pendeta ini meninggal dunia. Akhirnya ibunya harus menjadi seorang yang tidak memiliki suami sebanyak 2 kali.
Nah, disinilah satu kesulitan besar juga yang dialami oleh Newton bersama ibunya dan juga saudara-saudara tirinya. Dalam kondisi seperti itu, maka Newton juga mengalami kesulitan. Ketika dia mau sekolah, dia mau melanjutkan sekolah, dia mengalami banyak sekali kendala karena orang tuanya tidak memiliki uang. Mereka mengalami kekurangan sehingga dia kesulitan. Akhirnya dia berusaha bagaimana caranya untuk dia bisa membiayai adik-adik tirinya dan juga menolong ibunya. Tapi di sekolah, Ishak ini terkenal sebagai seorang anak yang sangat rajin dan suka belajar dibanding dengan teman-teman yang lainnya yang hanya bermain, yang suka bermain-main dan menghabiskan waktu mereka. Tetapi Ishak Newton ini anaknya yang rajin dan dikatakan dia suka membuat model-model kincir angin dan juga membuat kereta-kereta ya dari mungkin bahan-bahan yang kecil. Tapi disitulah dia mulai belajar membuat percobaan-percobaan. Semua guru-guru dan teman-temannya mengagumi kepintaran dan kepandaian dari Ishak Newton ini. Karena dia juga mengalami banyak kendala, tetapi dia juga tidak berputus asa. Dia terus bersemangat untuk belajar dan juga melakukan banyak pekerjaan untuk bisa menopang keluarganya setiap hari, termasuk untuk salah satu profesornya di mana dia belajar, dan juga disitulah dia belajar menambah pengetahuannya tentang Alkitab sehingga banyak orang sangat mengagumi. Wah, Ishak Newton ini sangat pintar, sangat pandai tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Dia melakukan banyak eksperimen dan percobaan-percobaan, penelitian-penelitian mengenai cahaya, teleskop, kalkulus, ilmu gerak, dan juga berbagai macam ilmu tentang gaya gravitasi. Ya, gaya gravitasi bumi yang terkenal itu juga penemuan Ishak Newton. Ketika orang melihat ada buah apel yang jatuh, maka disitulah dia terinspirasi bagaimana untuk bisa meneliti kenapa dia bisa jatuh ke bawah, bukan jatuh ke atas, tapi jatuhnya ke bawah. Akhirnya dia menemukan hukum gravitasi. Nah, adik-adik, pada saat itu atau pada zaman Newton itu, ternyata banyak orang yang percaya kepada tahyul. Banyak orang yang percaya kepada dongeng-dongeng sehingga mereka takut untuk memahami sesuatu yang terjadi. Sehingga misalnya ada komet atau bintang yang muncul di langit yang bentuknya tidak seperti biasa, maka orang-orang menganggap, oh, ini tanda-tanda akan terjadi satu kecelakaan atau akan terjadi satu bencana. Tetapi di situ Newton berusaha bagaimana caranya supaya orang-orang itu tidak percaya kepada tahyul, tetapi mereka percaya kepada sesuatu yang melakukan keajaiban atau yang menciptakan semua alam semesta ini. Newton berpendapat bahwa semua komet atau benda-benda angkasa yang mungkin kadang muncul dan mengalami pergerakan-pergerakan, karena yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang sama, maka keduanya juga pasti diatur oleh Allah yang sama. Peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi di angkasa itu juga pasti diatur oleh Tuhan. Nah, itu keyakinan dari Ishak Newton ini. Nah, suatu kali ketika Ishak Newton ini ingin menyelidiki tentang gerakan planet-planet, Ishak Newton ini merasakan, dia merasakan dalam hatinya, dia merasakan dalam dirinya bahwa ada tangan Tuhan yang membimbing dia. Ada tangan Tuhan yang menuntun dia, sehingga akhirnya dia menuliskan satu tulisannya yang terkenal. Sistem matahari, planet dan komet yang begitu indah hanya bisa berasal dari pemikiran dan kekuasaan suatu hakikat yang cerdas. Suatu hari dia berkata bahwa semua yang dia temukan itu, semua penemuan-penemuan yang ditemukan oleh Ishak Newton ini, dia mengakui bahwa keberhasilan itu semua semata-mata karena Tuhan sendiri. Bukan karena dia, tapi semua karena Tuhan yang menciptakan semua itu. Sehingga dia katakan bahwa semua temuan-temuan saya, hasil-hasil penemuan saya adalah jawaban atas doa-doa saya. Newton sangat mengasihi Tuhan, dia sangat mencintai firman Tuhan, dan dia menulis, saya sangat percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang ditulis oleh orang-orang yang mendapatkan wahyu dari Tuhan. Saya mempelajari Alkitab setiap hari. Nah, itu kata Newton. Jadi ternyata sumber pengetahuan dia itu berasal dari Alkitab. Tentu dia percaya bahwa semua pengetahuan,
semua kepandaian itu berasal daripada Tuhan. Seperti firman Tuhan pagi ini dikatakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi Newton sangat percaya bahwa Kristuslah adalah rahasia terutama yang sampai hari ini semua orang belum mengenal, belum percaya. Tetapi dia adalah Allah yang hadir di tengah-tengah kita, anak-anak Tuhan. Nah, di dalam Amsal juga mengatakan bahwa di dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa sebab di dalam Yesus tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Semuanya ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar firman Tuhan bersama-sama dari seorang tokoh yang dari kehidupannya yang susah menderita, dari kecil sampai dia menjadi besar, tapi dia berjuang melewatinya dan dia terus belajar firman Tuhan dan tetap setia dengan Tuhan, dan akhirnya Tuhan pakai dia untuk mengungkapkan rahasia-rahasia ilahi, mengungkapkan rahasia-rahasia yang belum pernah dialami oleh orang lain. Nah, hari ini kita belajar bahwa sebab di dalam siapa? Di dalam Yesus tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Karena itu kita harus tetap percaya, tetap sungguh-sungguh setia dengan Tuhan Yesus, tetap mengasihi Tuhan, dan percaya bahwa Dia akan menjadikan kalian semua anak-anak yang memiliki hikmat, memiliki kepandaian, memiliki kecerdasan yang luar biasa. Seperti seorang ahli atau ilmuwan terkenal yang bernama Isaac Newton. Hari ini kita sama-sama belajar kata hafalan kita hari ini di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi, Amsal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik, pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama yang sudah disampaikan oleh setiap kakak-kakak guru sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa supaya firman yang kita dengar hari ini kita memegang teguh dalam kehidupan kita. Kita percaya firman itulah yang membuat kita menjadi semakin dewasa, bertumbuh di dalam Tuhan, dan terus berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami semua sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa supaya melalui Roh-Mu yang kudus, Engkau menteraikan firman-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Sehingga walaupun kami semua masih kecil, tetapi kami belajar memiliki iman yang besar. Kami memiliki hati dan telinga seorang murid untuk kami terus dibentuk melalui firman-Mu dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati kami semua hari ini Tuhan, berkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang mengajar hari ini. Kiranya semua kemuliaan, hormat, kebesaran kami kembalikan pada Engkau, Raja di atas segala raja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan pimpinan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan.